Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian semoga Allah taala berkenan memberikan kita pemahaman yang benar serta amal saleh dari ilmu yang telah kita ketahui. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Hadis nomor 40. Di buku antum mungkin beda dengan buku saya. Buku antum mungkin bisa 40 lebih atau di bawah 40 hadis Utsman bin Affan, yaitu hadis yang berbicara tentang mengusap jenggot ketika berwudu. Baik, kita mulai. Yuk kita baca hadisnya. Pilihan Saf, ada bukunya? Ono baca hadisnya, no? Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Hadis nomor 40 dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Al-Imam Tirmidzi sendiri berkata tentang hadis ini, hadis hasan sahih. Al-Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini derajatnya hadis hasan sahih. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wala'alla tashihu Tirmidzi lahu min ajli syawahidihi. Nah, hadis ini memiliki penguat atau hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, sehingga hadis ini beliau hukumi sebagai hadis hasan sahih. Karena hadis ini adalah sebuah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa illa fa inna Amir bin Syaqiqin mutakallamun fihi. Kata Syekh, karena di dalam rawi atau di dalam sanad hadis ini terdapat seorang yang bernama Amir bin Syaqiq. Terdapat seseorang yang bernama Amir bin Syaqiq. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa huwa mutakallamun fihi. Beliau adalah orang yang diperbincangkan oleh para ulama, yang para ulama berselisih tentang status dia. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah kita sampaikan, sebuah hadis bisa menjadi dhaif karena sebab satu orang. Sebuah hadis bisa berhukum dhaif karena sebab satu orang. Satu orang yang majhul. Apa majhul? Satu orang yang tidak dikenal di kalangan ahlul ilmu, di kalangan ahlul hadis, tidak dikenal sebagai penuntut ilmu, sebagai ahlul ilmu, itu bisa memutus sanad. Dia bisa memutus sanad dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis demikian. Kalau boleh diilustrasikan dengan perkara yang lain, misalnya kita mau bicara tentang 11 pemain tim nasional. Di antara 11 pemain tim nasional ini ada nama Faisal Nur Salim. Oke. Di antara nama 11 pemain timnas Indonesia, timnas senior, ada yang bernama Faisal Nur Salim. Satu nama yang diperbincangkan oleh siapapun juga yang bertanya-tanya tentang siapa Faisal Nur Salim. Tapi ketika berbicara tentang 10 orang lainnya, dari mulai penjaga gawang, siapa misalnya?
penjaga gawangnya Marcus Horizon. Oke. Hah? Sudah apa? Almarhum. Apa tadi? Marcus striker ya? Kiper benar. Kemudian Hermansyah atau siapapun, Hendro Kartiko. Kemudian nama bek kanan, bek tengah, bek kiri, gelandang tengah, gelandang kanan, gelandang kiri, sayap kanan, sayap kiri, striker. Namanya Ma'ruf. Keluar nama Faisal Nur Salim dari sebelah sini. Oke. Sehingga adanya nama Faisal Nur Salim meragukan ini timnas apa tim Lenong. Oke. Mafhum, jelas? Ini saya mau membawa kepada pemahaman agar lebih mudah memahami. Gitu. Dicari di Persib Bandung nggak ada, dicari di Persija nggak ada, dicari di klub-klub lokal Faisal Nur Salim nggak ada namanya. Oke, kita pindah ke klub luar. Divisi 2 nggak ada juga, Divisi 3 nggak ada juga. Tarkam. Oke. Baik, jelas ya. Dicari lagi di grup, dicari lagi di luar negeri. Nggak temu nama itu. Jadi dia merusak susunan timnas. Jadi orang yang baca ini timnas, ini kayaknya mau ngelucu kayaknya nih ya. Apa namanya bahasanya apa tuh? Mau ngelawak, mau ngebanyol gitu kan. Sehingga diragukan ini susunan pemain timnas yang sesungguhnya atau ini canda-candaan gitu. Terus lebih parah lagi, masuk nama berikutnya Suud Supriyadi. Iya kan? Iya, semakin jelas ini kayaknya mau canda-candaan, ini bukan mau bicara tentang timnas. Ya, jelas ya. Orang yang mengerti sepak bola, ngikutin perkembangan sepak bola, dia mempertanyakan posisi siapa? Suud dengan Faisal Nur Salim. Antum tahu nggak Faisal Nur Salim yang mana orangnya? Sebelahnya Suud. Oke, jelas ya teman-teman ya. Tapi orang-orang yang nggak tahu bola dan nggak seneng bola, nggak hobi bola, dia nggak peduli mau siapa juga nama-nama itu, benar nggak? Nggak peduli, nengok juga enggak, gitu kan? Ilustrasinya seperti itu. Di dunia ilmu, sebuah hadis setelah diperiksa oleh para ulama, ketika ada satu nama majhul, itu bisa menjadikan hadis itu dhaif, lemah. Bisa menjadikan hadis itu menjadi hadis yang lemah. Orang kita taunya Faisal Nur Salim itu anak reli, ya kan? Kok dia ada di bola? Gitu. Orang yang kita tahu Suud Suraim itu apa? Berusaha. Mafhum, jelas teman-teman? Jelas ya? Ini siapa nih orang gitu. Itu ilustrasi sederhana untuk membantu memudahkan pemahaman. Sebuah hadis itu ketika dia tidak ada satu di antara rawi itu ghairu ma'ruf, tidak dikenal di kalangan ahlul ilmu, di kalangan ulama. Makanya pekan yang lalu itu pernah saya sampaikan, ada karya ilmiah ulama yang diberi judul As-Siqat gitu. Apa tuh?
rawi-rawi yang dianggap siqah, nama-nama itu disebutin tuh satu persatu. Hatta nama-nama itu diperiksa, hatta nama-nama itu diperiksa. Karena untuk menjaga kemurnian agama ini. Kemurnian agama ini. Ya. Jelas sampai sini? Taib. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau bukan karena alasan Syekh Shalih Fauzan mengatakan sepertinya Imam At-Tirmidzi menjadikan hadis ini sebagai hadis sahih, dilihat dari banyak jalur, banyak hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Ya, jelas? Kalau dia berdiri sendiri, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Terlebih, dalam hadis ini ada seseorang yang bernama Amir bin Syaqiq. Amir bin Syaqiq. Dia ini diperbincangkan oleh para ulama. Contoh nih ya, nih. Itu harus tahu nih dunia ilmu. Ada seorang dikenal sebagai ahlul ilmu di kalangan orang awam. Tapi di kalangan ahlul ilmu, dia dulu ada di Saudi bukan belajar. Misalnya, keberadaan dia di Saudi sebagai pekerja, bukan sebagai thalib. Siapa yang tahu? Orang Saudi dan mahasiswa. Mafhum? Dan ini bukan satu dua orang, alhamdulillah jujur berhenti ngajar. Beneran. Ada. Nggak usah antum pancing-pancing saya gitu ya. Banyak kalau kita sebut satu-satu namanya. Tus. Gitu. Mohon izin. Orang masuk mabes, Om ya. Pakai baju tulisan polisi kan bisa dijual ya Om ya. Udah gitu potongannya potongan polisi. Nggak taunya mohon izin Om. Begitu masuk situ dia OB. Mungkin Om? Mungkin? Kantor di mana? Mabes. Potongannya polisi, orang udah apa? Udah percaya ya? Oh polisi. Paham ya? Kayak gitu. Mau kemana? Kerja di mana dinasnya? Di Mabes. Wow. Apa namanya? Dengan stylenya, style benar-benar style polisi. Tapi begitu dia masuk kantor polisi, dia OB. Atau artinya dia bukan bagian dari anggota kepolisian. Jelas? Yang tahu siapa? Polisi. Polisi. Mungkin nggak dia ngaku polisi di luar? Mungkin nggak? Mungkin. Apalagi dengan postur tubuh yang mendukung. Postur tubuh yang mendukung. Jelas ya? Kayak misalnya gini. Misalnya dia mohon izin lulusan Lipia Jakarta misalnya. Biasanya kita itu walaupun tidak satu angkatan, biasanya tahu dia di mana, terus kita bisa sebut, oh berarti antum sangkatan sama Ustadz Fulan, gitu, paham? Misal Ustadz Nuzul Zikri, saya nggak sangkatan dengan beliau, tapi saya tahu teman-teman sekelasnya dia. Demikian juga sebaliknya, beliau seangkatan dengan Fulan. Walaupun kita tidak satu angkatan, bahkan tidak satu kelas, tapi kita tahu dia di mana dulu. Itu seperti antum kuliah juga begitu kan, mungkin begitu ya Meh? Ini angkatannya siapa? Oh berarti angkatan tahun segini. Oh si ini. Iya betul. Kayak gitu. Sehingga ketika orang berbohong sebagai alumni, ketahuan di tahun berapa, sama siapa. Oh tahun segini, berarti antum kelasnya ini ya. Oh nggak ada yang nama ini. Oh nggak ada. Antum yang nggak ada apa dia yang nggak ada? Paham nggak maksudnya?
Seharusnya kalau misalkan dia bilang, saya angkatan 2002. Oh, saya ada yang kenal 2002, si Fulan. Oh, enggak, tapi saya sebelum 2002 udah, udah mulai apa nih? Bohong. Jelas ya? Paham? Doib. Atau juga dia lulus dari Mahat. Kadang ada sebagian yang lulus Lipia. Tapi dia lulus kursus Lipia Jakarta yang belajarnya di hari Sabtu dan Ahad. Oke? Mafhum? Tapi dia tetap lulus. Mafhum? Bisa ini bisa disamarkan. Jelas? Jelas ya sampai di sini ya. Atau misal dia lulus sampai jenjang apa? Apakah sampai jenjang yang mengeluarkan atau yang apa ya namanya? Yang berhak namanya diberikan label atau tidak? Karena setiap orang yang lulus tidak berhak mendapatkan label. Tergantung dia lulus sampai jenjang apa. Paham ya? Misal gini, Lipia itu ada 3 dulu ya, saya nggak tahu hari ini. Ada 3 program tingkatannya. Pertama yang namanya I'dad Lughawi. Dia belajar 2 tahun lamanya. Setelah itu, kalau dia nilainya cukup, bisa ikut tes masuk takmili namanya. Takmili itu 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun, kalau nilainya cukup, dia bisa ikut tes masuk syariah. Oke? Ketika dia lulus Lipia, dia lulus di fakultas atau di jenjang yang mana? Jenjang yang pertama 2 tahun, atau dia lulus di jenjang sampai masuk ke jenjang kedua jadi dia 3 tahun, atau dia lulus di jenjang yang ketiga jadi totalnya selama 7 tahun. Oke? Maka yang dikeluarkan lisensi dari Mahat itu mereka yang lulus sampai syariah. Paham? Tetapi ketika mereka lulus di 2 program yang pertama, lisensi itu nggak keluar. Jelas? Tapi dia tetap bisa bilang saya lulus Lipia. Tapi lulus di jenjang yang mana? Mafhum ya? Jelas ya teman-teman? Karena ini dunia ilmu. Dunia ilmu harus seperti itu. Nanti kalau antum belajar mustalah hadis 10 tahun lagi lah kurang lebih insyaallah. Ya, antum belajar mustalah hadis, antum akan dibuat terbengong-bengong. Orang yang namanya ma'ruf tapi tidak digunakan oleh para ulama karena dia tidak dikenal sebagai ahlul ilmu. Dia tidak dikenal ghairu ma'ruf di kalangan para ulama. Makanya istilah ma'ruf itu macam-macam. Ada yang namanya nggak dikenal di bumi, tapi di langit sana dikenal. Uwais al-Qarani. Oke? Ada namanya di bumi nggak dikenal, di sana nggak dikenal. Siapa tuh? Faisal. Aduh. Di bumi nggak dapat tempat di hati manusia, di langit nggak dapat tempat di sisi Allah. Ada manusia seperti itu. Di bumi nggak dapat tempat di hati manusia. Artinya orang nggak suka. Lebih parah lagi, Allah juga nggak suka sama dia. Hah? Gak usah sebut-sebut nama orang. Jelas ya, Pak Om Jun, Pak sama Mat Koyo, jelas ya. Oke. Jadi ada orang ma'ruf di langit, namanya ma'ruf, dia nggak dikenal di bumi ini. Dia nggak dikenal. Dia tidak dikenal kebaikannya di atas permukaan bumi ini. Atau dia tidak dikenal orang soleh atau yang semisalnya. Tapi dia dikenal di langit. Contohnya Uwais al-Qarani itu. Tapi yang lebih tragis tadi, di sini nggak dikenal, di sana nggak diakuin juga. Oke? Jelas. Taib.
Makanya cerdasnya Ali bin Abi Thalib, kan sedekah itu harus ikhlas ya. Amal itu harus ikhlas. Sementara sedekah itu ada perintah untuk terang-terangan juga. Makanya Ali bin Abi Thalib ambil semuanya. Dia terang-terangan sedekah, dia sendirian sedekah, di siang hari sedekah, di malam hari sedekah. Tuh Ali bin Abi Thalib. Jelas mafhum teman-teman? Jadi kita ini, antum punya amal seperti hari ini kan, ini amal yang kelihatan ya. Benar ya? Amal ini kita nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Karena keikhlasan, karena itu semuanya berhubungan dengan keikhlasan. Maka kita juga harus punya amal yang orang lain nggak tahu. Begitu. Mafhum? Gitu. Kita balik ke pembahasan kita. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, kemungkinan yang menjadi alasan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini karena banyak jalurnya. Banyak apa? Jalur atau banyak hadis yang semakna dengan hadis ini. Dalam ilmu hadis itu disebutnya dengan syawahid, penguat. Banyak penguatnya. Syawahid gitu. Nah, Amir bin Syakik ini, dia ini diperbincangkan oleh para ulama. Bahkan di sini Syekh mengatakan dha'afahu Ibnu Ma'in. Dia dilemahkan sebagai orang yang lemah dalam dunia ilmu oleh Ibnu Ma'in. Siapa dia? Gurunya Imam Bukhari. Melemahkan Ghazi. Siapa? Ibnu Khuzaimah. Ibnu apa ayo? Siapa? Ono. Ibnu Mas'ud. Bukan. Ibnu Kartono. Bukan juga. Dia itu gurunya Imam Al-Bukhari. Wa qala Abu Hatim berkata tentang beliau, laisa biqawiyyin. Beliau itu orang yang tidak punya hafalan kuat, ilmu yang kuat, enggak, dia biasa aja. Tidak dianggap sebagai qawi. Adi, dia itu biasa. Wa qala An-Nasa'i laisa bihi ba'sun, dia enggak ada apa-apanya dalam dunia ilmu. Jelas ya? Ini bukan berbicara tentang sombong, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Taib. Ala kulli hal, itu sedikit sakofah, wawasan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan, Al-Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Al-Bukhari, membawakan atau menukil ucapannya Al-Imam Al-Bukhari, yaitu ucapan yang berbunyi as-sahhu syai'in fit takhlili indi hadithu Utsman. Qultu innahum yatakallamuna fi hadzal hadithi faqala huwa hasanun wa ma'lumun anna al-Bukhariya la yuridul hasana bil ma'nal istilahi. Al-Imam At-Tirmidzi
menyatakan bahwasanya Imam Bukhari pernah mengatakan, keterangan yang paling sahih, keterangan yang paling sahih atau nas yang paling sahih berkaitan dengan menyela-nyela jenggot ketika wudu, menurut saya keterangan yang paling sahih atau nas yang paling sahih adalah nasnya atau hadisnya Utsman bin Affan ini. Ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Qultu, kemudian saya bertanya atau saya berkata, yaitu Al-Imam Tirmidzi berkata kepada Imam Al-Bukhari. Al-Imam Tirmidzi itu murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Salah satu murid Al-Imam Al-Bukhari adalah Imam At-Tirmidzi. Al-Imam mengatakan, atau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, innahum yatakallamuna fi hadzal hadis. Para ulama bukankah memperbincangkan hadis ini? Hadis ini diperbincangkan. Ini dipertegas oleh Al-Imam Tirmidzi. Bukankah para ulama memperbincangkan hadis ini? Faqala huwa hasan, maka Al-Imam Al-Bukhari tetap pada pendiriannya hadis ini adalah hadis hasan. Wa ma'lumun anna al-Bukhariya la yuridul hasana bil ma'na. Dalam dunia ilmu, ketika Bukhari bilang sebuah hadis itu hasan, artinya sahih. Gitu. Dalam bidang ilmu, dalam dunia ilmu, ketika Imam Bukhari menyatakan hadis itu hadis hasan, maka yang dimaksud dengan hasan itu adalah sahih. Kemudian ulama hari ini atau Syekh Shalih Fauzan membawakan salah satu perkataan ulama di zaman kita, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Syekh bin Baz mengatakan, wal haqqu anna ahadits takhlili yashuddu ba'daha ba'dan. Kata Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang benar bahwasannya dalam permasalahan ini adalah masalah khilafiyah tentang kedudukan hadis ini. Yang hak atau yang benar dalam permasalahan takhlil, yaitu menyela jenggot, bahwasannya hadis-hadis yang berbicara tentang menyela-nyela jenggot adalah hadis yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, perkara menyela-nyela jenggot bagian daripada sesuatu yang disyariatkan. Karena satu dengan yang lainnya hadisnya saling menguatkan, berarti menyela-nyela jenggot itu bisa masuk bagian dari syariat gitu. Jelas ya? Paham? Ada dasarnya untuk menyatakan itu bagian dari syariat. Kemudian Syekh mengatakan, wa in kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaf'aluhu daiman. Kata Syekh, walaupun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya terus-menerus, ada kalanya beliau sela-sela, ada kalanya tidak. Tidak di setiap wudu beliau selalu menyela-nyela jenggotnya. Ahyanan namanya. Kadang-kadang.
Baik, kita lanjut. Terlihat keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan istadala bihadzal hadithi man qala bimasyru'iyyati takhlilil lihyati fil wudu. Kata beliau hafizahullah, dengan hadis ini, dengan hadis yang sedang kita baca ini, maka para ulama menjadikan dasar, hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang disyariatkannya menyela-nyela jenggot ketika wudu. Oke, kita lihat hadisnya. Hadis Utsman bin Affan, tentunya ini potongan hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat panjang. Potongannya adalah kana yukhallilu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika beliau wudu. Ini hadis. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini dijadikan sebagai sebuah dasar, sebuah dalil oleh apa? Oleh siapa? Oleh siapa? Gozi? Oleh ulama. Oleh siapa? Yang baju hitam siapa namanya? Teman Yuda? Hah? Dimas. Dimas. Oleh siapa Dimas? Kalau yang baju hitam, Raffi. Oleh siapa Raffi? Oleh hadis. Pitoyo, Matkoyo oleh siapa? Oleh Imam Fauzan. Nah, nanti diomelin ganti-ganti nama. Fauzan. Oke? Oke, saya ulang ya teman-teman semua. Lawan ngantuknya lawan. Hadis ini dijadikan sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah dasar, landasan, alasan oleh sebagian ulama. Tuh. Oleh siapa? Sebagian ulama. Alasan untuk apa? Alasan untuk menyatakan menyela-nyela jenggot bagian dari syariat. Oke? Jelas? Apa artinya ini? Ucapan ini apa artinya? Ada maknanya enggak? Apa maknanya? Tidak diharuskan. Kemudian? Bagian dari sunnah yang diamalkan. Kemudian? Walaupun Rasul kadang-kadang melakukannya. Terus, ayo yang lain. Mumtaz itu intinya. Kenapa? Dari mana? Dari lafadz yang mana? Sebagian ulama. Berarti sebagian ulama lainnya tidak menetapkan ini bagian dari syariat. Nanti khilafiyah itu kan ada rajih, ada marjuh. Khilafiyah tetap khilafiyah. Ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Khilafiyah ada yang diakui sebagai khilafiyah, ada yang tidak diakui sebagai khilafiyah. Khilafiyah yang diakui sebagai khilafiyah adalah yang khilafnya para ulama. Para ulama berkhilaf. Oke? Bukan kita sebagai orang awam, tapi khilafnya mereka itu mu'tabar. Jelas? Kalau kita mau apa yang dikhilafin, harusnya kan begitu. Orang sama-sama baru belajar, kan begitu ya? Paham enggak?
Nah, kalau mereka khilaf, makanya khilaf mereka disebut khilaf mu'tabar. Diakui khilafiyahnya itu. Khilaf ini khilafiyah. Khilaf siapa antar siapa dengan siapa? Antara antum dengan aneh. Ghairu mu'tabar, nggak diakui. Jelas? Kadang orang suka keliru dengan lafaz khilafiyah. Siapa yang khilaf? Kalau memang ulama khilaf, khilaf. Oke, taib. Kalau sudah khilaf, mu'tabar atau tidak? Kalau sudah mu'tabar, hasilnya apa? Mana yang rojih, mana yang marjuh? Rojih khilaf itu kan ada satunya kuat, satunya lemah. Seperti misalnya, apakah nikah itu harus dengan wali? Itu khilafiyah antar para ulama. Tetapi khilafnya rojih marjuh, yang satu kuat, yang satu lemah. Kenapa? Karena ulama yang memfatwakan bolehnya menikah, seorang wanita menikah tanpa wali, mereka menggunakan atau tidak punya dasar yang kuat. Sehingga pemahaman mereka, siapapun mereka, dikatakan marjuh, lemah. Gitu. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan pendapat yang berikutnya, yang menjadi lawannya, yang memiliki dalil yang sangat kuat. Sehingga ketika kita telah mengetahui perkara khilafiyah ini, yang satu rajih, yang satu marjuh, maka untuk kita tidak boleh memilih yang marjuh, tetapi memilih yang rajih, yaitu yang telah dirajihkan oleh para ulama. Jelas? Mafhum ya? Khilaf, iya khilaf. Apakah khilaf itu tidak menghasilkan ilmu? Menghasilkan. Kecuali khilafiyah yang keduanya sama-sama kuat. Artinya ya tidak bisa ditashih atau sulit untuk ditashih. Ditashih itu untuk dinyatakan mana yang rajih, mana yang marjuh. Itu namanya ilmu tashih gitu ya. Tambah pusing-pusing deh. Enggak lah ya. Insyaallah. Rajih itu dinyatakan dalil yang kuat. Dinyatakan kuat, marjuh lemah. Gitu. Nih misalnya nih, saya kasih contoh ya Pak Matkoyo nih ya. Matkoyo sama si Ono nih khilaf nih tentang alamat rumah tinggal saya. Khilaf nih. Matkoyo bilang rumah Ustadz itu Srengseng, Grogol gitu. Oke. Ustadz tuh di Grogol, tinggal di Grogol. Si Ono bilang Ustadz tuh tinggal di Japos. Nih khilaf nih. Khilaf nih. Gak apa-apa khilaf. Oke, untuk pertama diterima aja khilaf. Bahas, cari tahu yang benar di mana. Kan ditanya Ustadz tinggal di mana. Kalau pembahasannya Ustadz asalnya dari mana, antum yang benar dari Grogol memang, ibu ana di sana. Tapi kalau ditanya Ustadz tinggal di mana, kan pembahasan tinggal di mana, maka Ono yang benar karena emang tinggalnya di Japos. Berarti ketika sudah ketemu ini, si Ono rajih posisinya nih pendapatnya, antum marjuh gitu, paham ya? Jangan pakai ki ya, marjuki gitu ya. Jelas nggak? Paham teman-teman? Di sini ditulis sahih li ghairihi. Itu maksudnya apa li ghairihi? Sahih li ghairihi artinya dia jadi sahih bukan karena hadis ini, tapi karena hadis-hadis yang lain. Makanya tadi disebutkan syawahid. Syawahid itu pendukung, penguat hadis ini. Gitu. Jadi di dalam ilmu mustalah hadis
Oke, dalam ilmu mustalah hadis itu perkembangannya ya. Pertama keluar mustalah itu ilmu hadis cuman ada dua, sahih, dhaif. Tok, titik. Oke, jelas? Itu keluarnya hanya itu aja, sahih, dhaif. Tidak ada hadis hasan, tidak ada hadis maudhu. Hasan masuk ke sahih, maudhu masuk ke dhaif. Itu awal mulanya seperti itu. Awal mula keluar ilmu mustalah. Kemudian berkembang, maka Hasan punya anak turunan lagi yang bernama Sahih punya anak turunan lagi yang bernama Hasan. Jelas? Nah, di situ dikatakan sahih li ghairihi, artinya hadis ini jadi sahih karena hadis-hadis yang lain. Kalau dia berdiri sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadis ini nggak kuat karena ada satu orang kan yang bernama Amir bin Syakir. Gitu, dah pulang. Nah, isi nak. Gimana? Itu kayak daftar pustakanya gitu. Kayak gini Pak ya, Pitoyo, Matkoyo, Pitoyo, Matkoyo gitu ya. Matkoyo, Om Deni, ya. Jadi ilmu mustalah hadis, mustalah itu adalah satu ilmu yang membahas tentang nama-nama hadis. Misalnya gini. Sebuah hadis datang dari siapa? Oke, ada dong tentunya orang-orang dari sini dari nabi ke sini, nabi ke sahabat ke tabiin, tabiin dan seterusnya sampai ke imam ahlul hadis. Mereka namakan ini dengan nama rawi. Ya, mereka namakan ini dengan nama rawi. Nah, kemudian setelah sampai imam ahlul hadis keluar hadisnya, maka mereka namakan ini dengan matan. Oke, matan. Orang per orangnya tadi mereka namakan dengan rawi. Kumpulan orang per orangnya dinamakan dengan sanad. Kalau orang per orangnya mereka namakan rawi. Nanti dari rawinya itu keluar lagi ilmunya. Ada yang mereka disebut dengan siqah, ada yang mereka disebut dengan adil, ada yang mereka disebut dengan makbul, ada yang disebut dengan majhul, ada yang disebut dengan matruk. Atau yang terakhir mampus lu. Jelas ya? Hah? Oke, itu bicara tentang rawi, itu ada tingkatannya. Untuk berbicara rawi itu tingkat pertama pernah saya sampaikan di sini, ausak, di atas siqah, itu untuk para sahabat. Karena mereka sudah dipastikan kesikohannya. Turun satu tingkat setelah mereka siqah dan seterusnya. Jangan antum tanya, ntar tambah pusing. Tadi udah disebutin dikit. Seru ya? Gitu. Baik. Nah, hadis sahih, hadis sahih setelah dilakukan penelitian oleh para ulama, ketika diniakan hadis sahih gitu ya, misalnya gitu ya, dihukumi sebagai hadis sahih. Berarti hadis itu berdiri sendiri sudah bisa dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Oke? Ulama diteliti oleh para ulama, makanya mentashih itu kerjaan yang sekitar membawakan nama Nasiruddin Al-Albani. Jadi udah cukup menunjukkan beliau seorang ulama. Walaupun kroco-kroco, orang-orang kecil banyak fitnah beliau, nggak ada masalah. Orang besar gunakan beliau. Paham ya sampai sini ya? Orang besar pakai beliau, nama beliau selalu masuk di kitab-kitab orang besar hari ini. Orang besar maksud saya adalah ulama. Ulama itu ketika nulis buku, membawakan sebuah hadis,
ketika ada catatan kaki itu mereka sertakan nama Albani. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Pernah kan saya bilang, saya cerita di sini, Syekh Su'ud Suraim ketika beliau lagi disertasi S3 doktor sama Syekh Al-Syekh hafizahullah, Syekh sedang membaca di depan Syekh Al-Syekh. Hadis ini disahihkan oleh Albani, kata Syekh Su'ud Suraim. Kemudian kata Syekh Al-Syekh, kalau menurut Su'ud Suraim hadis ini gimana kedudukannya? Kata Syekh Al-Syekh. Apa kata Syekh Su'ud Suraim? Siapa saya dibandingkan Albani? Tuh, lihat. Iya. Kalau kroco ngomong biarin aja ya, Julian Saf ya. Hah? Ini saya Su'ud Suraim ketika ditanya, menurutkan ketika dia nukil perkataan Imam Albani, hadis ini disahihkan oleh Albani. Terus kalau menurut Su'ud Suraim gimana? Bukan Su'ud Joglowi ya. Kalau Su'ud Joglowi antum tanya dah Indomie telur setengah mateng lah itu, tanya dah tuh. Iya gak kok? Nah. Dia bilang, siapa saya mau dibandingkan dengan Albani. Lihat tuh, subhanallah. Baru belajar hadis kemarin langsung ngomentarin si Albani. Kira gimana nih kira-kira nasib orang. Antum mau ngomong apa nih tentang orang gitu? Paham ya? Jelas? Ada lagi yang mau tanya? Kan kalau kita kan sering dengar hadis ini khilaf para ulama atau hadis ini disebutkan oleh ulama. Nah, karena saya bingung definisi ulama ini, ulama generasi siapa? Apakah ulama generasinya 4 mazhab ataukah setelahnya, atau zaman khilaf ini dari zaman sebelumnya, atau ulama sejaman dengan Syekh Ibn Baz atau Syekh Albani? Definisi kalau dikatakan disahihkan oleh ulama atau khilaf ulama itu ulama yang mana? Semuanya masuk Syekh bin Baz bisa jalan terus ke depan kan? Jalan 50 tahun ke depan iya, didoikan oleh ulama yang ternyata diteliti lagi bisa jadi ganti sahih. Iya. Berarti ulama yang hidup di zaman itu, Ustaz. Iya. Jadi gini, dulu pernah ada orang menyepelekan Syekh Albani. Kan Syekh Albani diantara keahliannya takhrij hadis. Di antara keahlian beliau adalah mentakhrij hadis. Mentakhrij hadis. Antum kalau mau tahu, ada salah satu guru kita itu sudah mentakhrij 1000 hadis. 1000. Tapi saya nggak bisa sebut di majelis. Kalau mau tanya nanti sesudah ini. Sehingga Masya Allah keilmuannya luar biasa tentang ilmu hadis. 1000 hadis sudah dia takhrij. Bukan 1, 2, 100, 1000. Takhrij itu memeriksa hadis dari mulai rawi, sanad, matan. Tuh takhrij namanya. Itu simple. Pengertian simpelnya. Oke? Seseorang yang kerjaannya, tugasnya memeriksa rawi. Kalau dibilang memeriksa rawi, itu yang diperiksa apanya? Pertama, tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Yang kedua, di mana lahirnya. Yang ketiga, siapa guru pertamanya dan sampai di mana dia berguru. Tuh, kalau periksa rawi itu. Oke?
Ngejengkang lu ngomong sama ahlul hadis, kan begitu kan bahasanya kan begitu. Hah? Ketika kita bicara sama orang yang memang dunianya, spesialisasinya hadis, dia bisa sebut tuh orang fulan, misal dia mau sebut siapa? Suud Supriyadi, lahirnya di Jengkol, emaknya si ini, bapaknya si ini, kakaknya si ini, adiknya si ini, anaknya ini, rumahnya di sini. Ah, itu tuh. Gimana tuh? Susah nggak tuh? Itu ya, macam-macam sama ulama-ulama ahlu hadis. Makanya kalau berhadapan dengan mereka itu biasanya gemeteran. Kalau memang berhadapan dengan ahlul hadis, orang diem kalau bicara di depan ahlul hadis, sukut, karena takut salah. Karena berhadapan dengan orang yang tahu orang per orang, bukan isinya hadisnya lagi. Jelas nggak? Bukan bicara orang, bukan bicara tentang isi hadisnya, tapi bicara tentang yang membawain hadisnya itu dia tahu. Ajib. Gimana coba bisa ngomong di depan dia? Paham ya? Gimana bisa ngomong di depan dia? Dulu pernah di satu masjid, kemungkinan besarnya itu khotib ada, kemungkinan besar. Saya kembali nggak bisa sebut, nanti di luar majelis saya bisa sebut kalau antum mau tahu. Oke? Mau khutbah Jumat, itu khotib nggak naik-naik, ngomong di depan dia. Paham ya? Gimana mau ngomong depan dia? Siapa Ustaz? Nanti habis majelis ini gitu. Saya khawatir beliau nggak suka namanya disebutkan. Wani Piro gitu ya. Jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kita lanjut ya. Sebentar, agak sabar sedikit. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan disyariatkan menyela-nyela jenggot tentunya bagi orang yang punya jenggot, gitu. Iya kan? Kalau nggak punya jenggot lu karena gila gitu. Hah? Kemudian Syekh mengatakan waqala Ibnul Qayyim, Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Bahas tuh kitab itu, mantep. Ada 6 jilid segini kitabnya. Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan, lihat tuh ilmu, saling tukil-tukilan tuh ilmu tuh, itu yang disebut dengan manhaj salaf. Tidak bicara sendiri tapi nukil, ngutip bahasanya tuh, copy paste. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuwadhibu ala dalik. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu menyela-nyela jenggotnya kadang-kadang, dan itu tidak dilakukan terus-menerus di setiap wudunya. Kemudian Syekh mengatakan, faida fa'alahul insanu taratan wa tarakahu taratan kana dzalika aqrabu ila sunnati
wa ta'si bin nabiy sallallahu alaihi wasallam inda man yaral lihtijaji bi ahaditsal babi. Itu nggak didengar sama Ubay itu gitu ya. Repot loh didengar sama Ubay. Ada langsung diomelin sama Ubay. Abi ngomong apa tadi gitu. Kita baca, kata Syekh, seorang manusia laki-laki ketika dia berwudu, terkadang dia sela-sela jenggotnya, terkadang dia tidak sela-sela jenggotnya, maka jika sikapnya demikian berwudunya, ini lebih mendekati sunnah. Menurut sebagian ulama tentunya, benar nggak? Benar nggak? Baik. Kenapa? Karena sebagiannya lagi tidak menyatakan ini sebagai syariat. Gitu. Sebagian ulama li ajali an ya'lama ghairahu annahu laisa biwajibin. Kata Syekh Shalih Fauzan, jarang atau kadang-kadangnya Nabi sela-sela jenggot itu untuk memberikan sebuah kesimpulan hukum bahwasannya perbuatan itu bukan perbuatan yang wajib. Karena kalau perbuatan wajib tentu dia tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum, buat kita semua. Belum selesai. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya tutup. Apa, Bik? Ini terkait hadis nyala-nyala jenggot itu prakteknya pada saat basuh muka saat. Iya, masa masuk kaki. Iya betul, betul Bik. Sahih, ditegasin Mas Habib, betul. Saat membasuh wajah. Sahih. Betul Bik. Sahih, mumtaz. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.